Nah, dalam 4 tahun ini, Prof, alhamdulillah, Prof, tanah wakaf yang sudah kita sertifikatkan sampai ke keluar BPN itu 90 ribuan lah. Saya lupa, seluruh Indonesia. Mulai itu konflik, Prof, namanya pergantian nazir. Ini titik awal mulai konflik perwakafan. Kalau ada pergantian personil dalam yayasan, itu harus ada berita acara ke KUA, sehingga nanti ada updating nama-nama nazir. Itu ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dengan saya, Prof. Radit. Ini guru saya, Pak Cece dari Kemenak. Yang urusan-urusan wakaf, yang sampai ke Kemenak, sengketa-sengketa, solve semuanya dengan beliau. Ya, gitu ya, betul nggak? Terima kasih doanya, Prof. Jadi kalau kita sudah disapa oleh guru besar, itu tandanya kita ini sedang dibimbing gitu. Sudah lagi ujian aja, ujian ya. Persiapan sebelum nanti ujian disertasi. Siap, Prof. Iya. Mungkin kami bisa menjawab semampu kali gini. Yes, pasti mampu semuanya. Jadi gini, Pak. Yeah. Pak JJ kan selalu ya mendapatkan apa namanya laporan-laporan kasus-kasus yang tidak menyenangkan, apa ya? Tidak happy lah ya, tidak happy. Misalnya happy kan, misalnya, wow, wakaf ini berkembang jadi, no, itu kan yang happy ya. Tapi ini tanah ini diributkan sama ini. Tanah ini rebutan ini sama ini dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita bicara gimana kita ya dalam kesempatan yang baik ini supaya laporan itu nggak banyak lagi masuk ke Pak JJ. Itu kira-kira umumnya sengketa-sengketa wakaf yang ada itu sebetulnya salah awalnya itu di mana? Akarnya di mana? Akarnya di mana supaya ini yang nonton kalau Anda mau berwakaf jangan melakukan hal yang sama. Nah, ini harus kemudian dijalankan dulu saran-saran dari Pak JJ itu supaya kemudian dari sisi Andanya juga nanti bisa langsung kepake wakafnya dan nggak ada sengketa. Langsung nggak jadi sengketa sehingga kemudian bisa jelas siapa yang manage, siapa ininya dan kemudian langsung dipakai. Manfaatnya bisa dirasakan ya, Prof. Langsung segera bisa dimanfaatkan. Jadi gimana, Pak? Ya, terima kasih, Prof, undangannya. Jadi pertama begini, kita klasifikasi dulu, Prof, ya. Ada wakaf yang baru sama wakaf yang sudah terjadi. Kita klasifikasi dua. Yang baru itu nanti kita bahas di terakhir. Nah, sekarang kita terus. Kita ngebahas yang sudah terjadi dulu wakaf. Yang lama, udah lama terjadi lama. Nah, iya, artinya masalah-masalah yang sering dihadapi terhadap aset wakaf yang sudah diikrarkan. Diikrarkan kan, artinya ada AIW. Ada AIW atau sampai sertifikat tanah. Sertifikat wakaf maksud saya. Kita bagi dua klaster lagi di dalamnya. Kalau tadi kan yang sebelum dan yang mau dan yang sudah. Nah, sekarang kita bahas yang sudah. Yang sudah itu kita punya 3 klaster. Pertama adalah tanah wakaf itu sudah diikrarkan tapi belum didaftarkan. Belum didaftarkan. Belum didaftarkan ke BPN. Belum. Ke KUA juga belum. Berarti baru ngomong. Nah, ngomongnya ini ada saksinya kah atau hanya niatan dulu? Ada saksi. Berarti ada niat. Ada niat. Itu rata-rata masjid dan musola. Apalagi ditulis ya, ada tulisannya. Jadi kita, Prof, dalam 4 tahun ini menggarap ikrar-ikrar wakaf yang belum terdaftar. Nah, kita dorong nih belum terdaftar berarti belum termasuk AIW juga ya? Belum. Nah, ini yang kita dorong. Jadi dalam 4 tahun ini kita mendorong yang ini, Prof. Kita sapu nih, kita sisir. Nah, tunggu, cara mendorongnya bagaimana? Nah, cara mendorongnya adalah kita punya kantor KUA. Setiap kecamatan. Kita punya penyuluh agama. Nah, kita gerakan sejak 2020, 2021, kita 2020 karena pandemi, Prof. Jadi artinya tanah-tanah wakaf yang baru diucapkan, terus kemudian kita fokuskan supaya segera punya sertifikat wakaf. Betul, Prof. Nah, masalahnya adalah wakifnya masih hidup apa enggak? Nah, ini yang agak berat kan yang seperti ini. Makanya kita dahulukan. Jadi gini relatifnya. Kita sudah diberikan keringanan oleh teman-teman dari ATR BPN, Prof. ATR BPN. Misalnya gini, teman-teman yang masih ada wakifnya itu relatif mudah. Jadi wakifnya suruh ngulang lagi gitu ya? Wakifnya untuk ikrar, iya kan? Paling kita nanti problemnya adalah di alas hak.
Artinya wakifnya tinggal nunjukkan ini masjid sudah diikrarkan tahun 80. Wakifnya masih ada, kita tanya kepada wakifnya, mana berkasnya? Nah, itu lebih dulu, berkasin dulu. Aman Ya, itu. Berkas itu apa yang diharapkan? Yang pasti itu alas haknya. Tanah alas hak itu. dokumen. Hak dan dokumen kepemilikan. Bisa SHM, bisa letter C, bisa HGU atau apapun terserah. Nah, itu kan menjadi dasar nanti penerbitan AIW. Ya. Yang agak sulit itu ketika wakifnya udah nggak ada, ahli warisnya udah nggak ada, udah hilang semua. Iya kan? Iya. Udah belas misalnya kami menemukan kasus-kasus di wilayah selatan Pulau Jawa misalnya. Itu banyak. Nah, kami menggunakan namanya mekanisme akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, itu cukup dengan 2 saksi. Misalnya itu dari kalau misalnya wakif yang udah nggak ada, ahli warisnya nggak ada, apalagi dokumennya. Nah, itu kan nanti kita pakai APIW namanya. APIW, akta pengganti ya. Betul, itu agak sedikit naik dikit effort kita. Dokumennya. Kita butuh klarifikasi dari kepala desa, benar enggak? Oh, oke. Kalau ini benar milik Pak Abdullah misalnya, yang sudah wafat, yang sudah enggak ada. Lalu kita pertanyaan kita, benar enggak Pak Abdullah ini mengikrarkan? Nah, ya ada saksi. saksi. Ada saksi. Rata-rata ini masjid, bro. Oh, oke. Rata-rata masjid. Masjid dan makam. Ya. Rata-rata yang pakai APIW ini bukan bangunan yang bernilai bisnis ya. Ini rata-rata masjid itu. Nah, pakai APIW nih. Nah, itu. Jadi kita dorong nih yang belum berikrar ini. Kita dorong. Nah, dalam 4 tahun ini, Prof, 2020 kena pandemi kita ya. 21, 22, 23, 24, hampir 4 tahun, 5 tahun lah. Kita dorong untuk ini ya. Kita dorong ini. Alhamdulillah, Prof, tanah wakaf yang sudah kita sertifikatkan sampai ke keluar BPN itu 90 ribuan lah. Saya lupa, seluruh Indonesia. Untuk yang ini ya? Untuk yang enggak, itu gabungan. Nah, ini kita pertama, ini klaster pertama yang tadi yang saya bilang, yang udah ikrar tapi belum diteruskan. Yang kedua, klaster yang kedua adalah sudah punya AIW tapi belum mendaftarkan ke BPN. Nah, ini juga terlihat mudah tapi ternyata sulit juga. Kenapa? Karena AIW-nya udah hilang, AIW-nya udah itunya. Nah, akhirnya kan KUA kan bukannya punya kopiannya. Betul. Nanti kan kita harus mengulang lagi KTP-nya. Ada AIW misalnya ahli warisnya nggak ada. Wakifnya udah wafat, udah semuanya harus diulang lagi. Diulang lagi itu maksudnya gimana? Dicari lagi dokumen mereka, bukan KTP-nya. Karena untuk daftar ke BPN. Oh, lah mereka KUA bukannya menyimpan fotokopi KTP? Fotokopinya juga nggak ada. Waduh. Nah, itu. Oke, kita anggap selesai nih, Prof. Anggap selesai. Selesai kemana nih? Selesai sampai BPN. Nah, itu relatif semua. Oke. Nah, yang ketiga nih, Prof. Sudah punya akta AIW, sudah punya sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf udah ada. Tapi udah lama. Lama maksudnya? Tahun 2000, tahun 90, tahun 96. Ya. Nazirnya kan ada pergantian. Ya. Lupa tuh nggak diupdate sama Nazir di BPN. Padahal kalau kita ada pergantian Nazir, lapor ke BPN. Ketika nanti di berkas sertifikat wakaf itu diganti Nazirnya. Dari Prof Radit ke saya misalnya. Gitu. Nah, ini 3 klaster. Jadi kalau paling berat itu yang tidak ada dokumen sama sekali, orangnya udah nggak ada. Yang kedua, ada dokumen AIW-nya ada tapi belum ke BPN. Yang ketiga, sudah sertifikat BPN tapi sudah lama. Tapi ada pergantian maksudnya. Namanya ada perbaikan, pembaharuan. Ya. Kalau sekarang pada NIB. Nah, ketika ada pembaharuan, apalagi kan rata-rata Nazirnya udah nggak ada tuh, berarti diganti dulu. Nah, mulailah konflik di sini kelihatan nih, mulai muncul ini, Bro. Nazirnya diganti ya. Ya, jadi ini terutama kalau untuk individual ya. Ya, pribadi persoalan ya. Tadi Prof nanya, konfliknya gimana? Nah, ini, Prof. Yang klaster nomor 3 ini yang mulai ribut Nazir. Kenapa? Karena ada ketentuan pergantian Nazir. Misalnya Nazirnya itu yayasan. Nah, ini sering masalah nih, Prof. Yayasan. Yayasan itu kan badan hukum. Ketika orang udah nggak jadi ketua yayasan, dia otomatis nggak jadi Nazir lagi. Nah, ini masih dibawa-bawa. Oh, lah dia sadar nggak bahwa dia udah nggak Nazir? Dia nggak pospor sindrom kayak. Rata-rata gini, Prof. Konflik itu orang merasa menjadi Nazir itu pemilik tanah. Padahal itu dia manajer. Dia bisa diberhentikan kalau tidak melaksanakan tugasnya.
Kalau dia terjerat hukum, Iya. ya kan wan prestasi. Nah, mulai itu konflik, Prof, namanya pergantian nazir. Ini titik awal mulai konflik perwakafan. Ya, konfliknya adalah karena orang yang digantikan tidak mau digantikan itu. Tidak mau digantikan. Iya kan? Nah, ini mulai titiknya. Jadi merasa nazir itu kalau itu bahkan diturunkan ke anaknya, Nah, mulai nih ketika mau disertifikatkan, wah goncangan tuh. Itu kan. Nazir nggak mau. Misalnya nazir perorangan tuh 5 orang. Ya. Meninggal 3. Ya. Kalau masih ada 3 masih mending. Tapi kalau udah tinggal kurang dari 3 harus diganti. Nah, ketika mengganti itu kan harus ada berita acara di KUA. Ya. Wakif ahli waris dipanggil. Nah, mulai itu. Apa pentingnya ahli waris? Nggak ada urusan ya sama ahli waris. Iya, tapi untuk penuh. Sebenarnya ini lebih untuk menjaga sisi sosialnya. Nah, sisi sosialnya untuk bahwa nanti pergantian nazir. Mulai itu namanya pergantian nazir itu jarang mulus ya, Bro. Ini perlu dibaca dalam perspektif ilmu sosial nih kalau nanti. Nah, oke lah. Ini mulai itu pergantian nazir dari perorangan ke perorangan. Yang paling seru misalnya pergantian nazir itu di badan. Ini ada yayasan A misalnya, Prof. Yayasan A. Yayasan A ini ganti ADART, ganti alamat, ganti apa? Pindah dari Jakarta ke Surabaya. Apakah aset wakafnya ini ikut? Alamatnya? Ikut. Misalnya Al Barokah Jakarta menjadi Al Barokah Surabaya. Ini apa? Yayasan? Namanya yayasannya. Di izin kumhamnya berubah. Nah, sekarang nazir itu melekat pada yayasan. Nah, pakai yayasan. Jadi di sini sering salah paham nih, Prof. Kalau ada pergantian personil dalam yayasan, itu harus ada berita acara ke KUA sehingga nanti ada updating nama-nama nazir, itu ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Ketika ada kepengurusan lagi, berita acara laporkan supaya ini menjadi dasar pergantian nama nanti di BPN. Nah, ada lagi, Prof, yang yayasannya pecah. Konflik internal, dibawalah ke sana ke sari, ke sini. Aset wakafnya kemana? Aset wakafnya kemana? Nah, itu masalah. Nah, jadi mulai itu. Ini kita dari sisi administrasi ya. Sekarang dari sisi sosial politik lah, saya mengatakan sosial politik, Prof. Karena untuk membaca ini ya, bahwa ternyata aset wakaf itu salah satu instrumen yang strata sosial, identitas berstrata sosial. Jadi orang itu nggak mau diganti jadi nazir. Nah, padahal kalau kebanggaan jadi nazir. Iya, gitu kalau kita lihat misalnya ada beberapa, saya tidak menyebut semuanya ya, menyebut semuanya. Jadi ada beberapa kasus yang orang tuh nggak mau, dia sudah tidak bisa bekerja, sudah diputus oleh pengadilan misalnya. Ini yang sudah diputus pengadilan ya, tetap tidak mau diganti. Nazirnya nggak mau diganti dia. Nah, sebenarnya itu dia diganti karena tidak becus. Iya, misalnya kasus hukum. Kadang di penjara atau penjara itu kan harus ya, berarti. Nah, oke. Konflik kenaziran ini yang harus kita mitigasi lagi, Prof. Kita clustering sendiri nih untuk konflik kenaziran. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di kami untuk memitigasi ini? Nah, kita ada 2 mitigasi, Prof. Pertama, ini nyambung ke yang klaster pertama tadi, yang orang mau wakaf. Yang orang lisan itu. Ya enggak, yang baru mau wakaf. Baru mau wakaf ya. Ada singgungan nih. Kita sebelum orang berikrar kita edukasi. Pilih nazir itu yang benar. Silahkan tentukan wakif itu mau badan hukum organisasi. Tapi kita edukasi juga nazir, hak dan kewajiban tanggung jawabnya. Selama ini kan orang nyerahin wakaf. Tanggung jawabnya, haknya kalau gini, wakaf kita baik-baik aja, Prof. Kita punya madrasah 35.000 di atas tanah wakaf. Kita punya makam 19.000 titik. Masjid kita di atas 300.000 titik. Kalau wakaf kita tidak baik-baik aja, udah jelas dong konflik di mana-mana gitu. Kita ke depan ini akan menghadapi konflik-konflik bisnis yang mungkin kita juga harus sikapi. Makanya kita sekarang sedang menyasar nih tanah-tanah wakaf yang kerjasamakan dengan pihak ketiga yang belum terdokumentasikan. Bagaimana perbaikan wakaf ke depan? Satu yang paling penting ya, Prof, selain administrasi tadi, adalah peran dari notaris.